Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran produktif teknik sepeda motor Honda. Kali ini, pada pagi ini kita akan belajar tentang kelistrikan sepeda motor. Nah, saya punya tema yaitu teknologi dari ECG starter. Oke, dalam 20 menit ke depan, saya akan temani kalian belajar, tapi dengan target ya. Jadi yang pertama kalian harus paham apa itu ACG starter, apa perbedaannya dengan starter biasa, apa kelebihan dan kelemahan, kemudian komponen apa saja dalam ACG starter, bagaimana prinsip kerja dan cara kerja dari ACG starter, dan yang terakhir adalah troubleshooting. Jadi ketika dalam sistem ACG starter tidak kerja, kalian sebagai calon-calon mekanik ini tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu ACG starter. Nah, alternating current generator atau dikenal dengan ACG starter adalah alat untuk menghasilkan listrik dengan arus AC. Tahu ya arus AC ya? Kalau arus AC itu seperti ketika kita misalkan mengecas HP ya, kita tidak perlu pikir lagi colokan HP ini mau hadap ke atas atau kita balik hadap ke bawah, kita tidak usah pikir karena dia harus bolak-balik, dia bisa jadi negatif dan positif secara bersamaan. Itu namanya arus AC. Sedangkan starter sendiri adalah alat untuk memulai kinerja dari sebuah mesin. Nah, kalau kita gabung jadilah ACG starter. Nah, teknologi ini menjadi keunggulan dari Astra Honda Motor untuk motor terbaru mulai dari seri yang dulu ya, dari PCX 125. Itu kalau tidak salah tahun 2014. Nah, nanti kalau Pak Guru salah diingatkan ya di kolom chat boleh. Nah, kita lanjut. Apa bedanya ACG starter dengan starter yang konvensional? Nah, kita tahu kalau di starter yang konvensional itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada motor starter, kemudian ada pinion gear, dan terakhir ada ini apa ini? Drive ya, puli depan. Nah, dari ketiga komponen ini dihubungkan dengan gigi roda gigi yang pertama yang dari motor starter ini yang kecil, itu akan menggerakkan pinion ya, yang besar, memperbesar torsi, kemudian pinionnya nanti akan keluar ya, muncul keluar untuk menggerakkan travis. Nah, dari menggerakkan gigi tadi ini ada gesekan, kemudian ada hentakan sehingga timbul suara yang kasar. Itu kalau starter konvensional. Sedangkan pada ACG starter tidak, dia hanya terdiri dari flywheel, kemudian ada stator coil, ya, kemudian ada magnet permanen, sedangkan flywheelnya terhubung ke poros angle, sehingga tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi gesekan dan tidak ada lagi bunyi. Ini perbedaan dari bentuknya. Kemudian kenapa harus dirubah? Apakah dia memiliki kelebihan ataupun kekurangan? Yuk kita bahas. Kelebihan yang pertama yang pasti yaitu senyap. Tidak ada sama sekali suaranya. Kenapa bisa? Ya seperti tadi, tidak ada getaran, tidak ada bunyi, ya. Jadi kalau dulu masih ada bunyi kletak gitu ya. Jadi dari granat pinion tadi terlempar keluar sehingga menimbulkan bunyi, sekarang sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, irit. Kenapa bisa irit? Ada sistem decompression dalam teknologi ACG starter itu mempermudah kinerja piston. Selanjutnya, bebas perawatan. Kalau dulu ya starter biasa itu menggunakan bras atau sikat arang itu ya. Yang dulu awalnya panjang, kalau kita lama-lama pakai dia akan tergesek dengan komutator yang di tengah itu ya, dia habis sehingga harus dilakukan perawatan berkala, penggantian ya. Nah, sekarang sudah tidak karena tidak ada lagi yang bergesekan. Jadi tanpa bebas perawatan. Nah, penggabungan ICM dengan sistem fuel injeksi. Nah, ICM ini ternyata memiliki potensi yang sangat luas untuk memanajemen mesin. Nah, di sini dipakailah sistem ICM ini dalam fuel injeksinya sehingga tarikannya lebih sempurna pada pembakaran. Selanjutnya lebih ringan itu pasti ya. Kenapa? Karena hilangnya motor starter. Motor starternya sudah tidak ada. Ya meskipun tidak terlalu banyak, ya, sedikit saja, tapi itu kan sudah lumayan ya, hilangkan motor starternya. Nah, kita bahas kelemahannya. Harga lebih mahal dan bagaimana dengan perbaikannya?
untuk sebuah teknologi dan kemudahan berkendara. Ya contohnya begini, misalkan saya beli HP dengan harga 300.000, satu lagi saya beli HP dengan harga 1 juta. Kelihatan 1 juta ini lebih mahal dari 300.000. Tapi yang 1 juta ini bisa untuk internet, bisa untuk browsing. Kira-kira bisa disebut mahal atau tidak? Ya. Jadi harga sebuah teknologi dan kemudahan berkendara. Kemudian penggantian part per unit. Jadi kalau mau ganti langsung satu unit gitu ya, satu blok gitu. Nah, ini tergantung dari kerusakannya. Ya, meskipun ACG juga sama saja, gitu. Starter yang lama juga bisa. Kemudian apakah konsumsi listriknya lebih banyak? Jika digabungkan dengan ISS, ya. Jadi konsumsi listriknya di ACG itu lebih banyak karena dia juga tidak ada peningkatan torsi ya. Jadi dia bentuknya lebih besar, tentunya konsumsi listriknya lebih banyak. Tapi kita tahu juga mesin-mesin sepeda motor yang menggunakan ACG starter, apalagi ditambah dengan ISS, maka yang saya tahu itu baterai kapasitasnya juga ternyata diperbesar. Ya 5 sampai 6 ampere hours. Kalau dulu itu baterainya kecil-kecil ya. Bisa 3 sampai 4 ampere hours, tapi sekarang itu baterainya besar. Jadi konsumsi listrik yang lebih banyak, Honda juga menyediakan baterai yang lebih besar untuk mencukupi konsumsi itu. Jadi apakah ini sebuah kelemahan? Ya silakan disimpulkan sendiri. Kita lanjut. Dari komponen ACG starter. Yang pertama ada alternator atau starter itu sendiri. Di dalamnya ini ada stator ya, berfungsi untuk mengubah arus yang dikirimkan dari ICM menjadi elektromagnet. Jadi gaya elektromagnet di sini ya. Nah, sehingga untuk memutarkan tadi dia nanti bertemu dengan magnet permanen di dalam flywheel terhubung dengan crankcase dan crankcase akan berputar. Ini komponen yang pertama. Ya, komponen yang berputar. Kemudian ada ICM. Nah, ICM ini perannya sebagai ACG starter ya, bukan sebagai fuel injection. Jadi dia menerima data input dari sensor sistem injeksi ya kemudian dia mengirimkan arus ke stator untuk berubah menjadi elektromagnet pada saat starter dan memutus arusnya ketika mesin sudah hidup. Selanjutnya ada baterai, yaitu sebagai sumber utama arus untuk menghidupkan sistem starter dan komponen kelistrikan lain pada sepeda motor pada saat mesin belum nyala. Kita tahu ya ada dua sumber arus di sepeda motor, yang pertama baterai dan yang kedua adalah alternator. Jadi baterai ini penting. Kita sudah pernah bahas tentang baterai. Selanjutnya ada fuse atau sikring, berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan dengan cara memutuskan arus listrik sewaktu arus listrik mengalir berlebihan dalam rangkaian kelistrikan. Nah, untuk sikring ini juga pernah kita bahas ya. Ada kalau yang tipe baru ini kita menggunakan yang blade ya, lebih banyak yang seperti ini dengan kode warna. Kalau coklat kekuningan itu dia kapasitas maksimal yang bisa lewat adalah 5 ampere. Dan kalau hijau seperti ini dia besar yaitu 30 ampere, ini disesuaikan dengan beban kelistrikan yang ada. Kalau yang dulu yang tipe tabung seperti ini. Ya. Relay berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus, jadi sebagai saklar secara otomatis. Nah, relay merupakan komponen pengaman rangkaian kelistrikan untuk menghindari kabel panas ketika mengalurkan arus listrik yang besar dengan kontrol arus yang kecil dan mencegah switch cepat rusak. Nah, kalau kita perhatikan ini ada dua macam relay. Yang kiri ini adalah relay utama atau main relay. Kakinya ada 4. Cara kerjanya jika ini yang kontrol arus kecil ya. Kontrol arus kecil ini kita berikan arus positif dan negatif, timbul kemagnetan, kemudian kontak poinnya bisa terhubung, gitu, karena tertarik oleh magnet tadi. Kemudian dia akan mengalirkan arus yang besar lewat kaki-kaki yang ini. Nah, arus yang besar inilah yang digunakan untuk memutarkan beban. Bisa motor starter atau yang beban yang lainnya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah relay starter sekaligus relay pengisian. Jadi orang bilang ini relay bolak-balik. Kakinya ada 5. Nah, pada saat pertama sebelum kita aliri arus kontrol arus kecil di sini ya, positif negatif, maka dia akan di kiri. Ya, posisinya nanti kontaknya ke kiri, ini nanti ke pengisian. Nah, begitu di sini sudah teraliri arus, maka dia pindah lagi ke kanan.
untuk melakukan starter. Nah, ini kalau dipakai di sistem ACG. Selanjutnya ada switch rem. Kita agak cepat ya karena waktu 20 menit itu sangat terbatas sekali. Nah, switch rem ini berfungsi sebagai sistem pengaman pada sistem starter. Pasti ya kalau kita mau nyalakan engine, maka tuas rem harus kita tarik terlebih dahulu sebagai pengaman. Sama dengan yang ketujuh yaitu side stand switch. Ini juga sebagai pengaman. Nah, ini dulu yang di sebelah itu tidak pakai yang ini ya. Jadi akhirnya banyak kecelakaan. Kayaknya yang sekarang sudah menggunakan ya. Jadi ini sebagai pengaman. Kalau mau nyalakan mesin sama samping harus kita kasih naik dulu. Kalau sudah kasih naik baru kita bisa starter. Ini adalah sistem pengaman. Selanjutnya adalah saklar starter. Ini fungsi ya sebagai kontrol, memutuskan, menghubungkan rangkaian dari sistem starter. Yang ke-9 ada sensor CKP. Fungsinya apa? Memberikan sinyal atau informasi kepada ICM mengenai posisi dari poros engkol. Kalau dulu pulser ya, kalau pulser kan hanya 2 saja kakinya, ini banyak. Ya. Nanti kita akan sedikit bahas juga tentang CKP. Nah, yang terakhir ada kunci kontak, ya, berfungsi memutus dan menghubungkan rangkaian kelistrikan pada sepeda motor. Nah, ini yang kunci kontak yang baru-baru, yang modelnya seperti ini. Kalau yang kanan ini yang tipe lama ya. Nah, saya ini punya keren nih. Jadi ada berapa kaki? 6. Oke. Sekarang kita masuk ke prinsip kerja ACG starter. Nah, ini kalian agak mulai berpikir sedikit ya. Ya, jadi lebih konsentrasi sedikit. Ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jika ada kutub magnet sejenis, maka dia akan tarik menarik. Kalau berbeda akan tolak menolak. Ya, jadi kalau laki-laki dengan laki-laki itu tolak menolak. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan ya tarik menarik. Kalau ada laki-laki tertarik dengan laki-laki namanya ya rempong. Itu konsep yang pertama ya. Ingat konsep yang pertama adalah magnet jika sejenis dia tolak menolak, kalau berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Dan lihat ini garis gayanya ya dari north ke south, dari utara ke selatan. Konsep yang kedua, jika saya punya penghantar, kemudian penghantar itu kita aliri arus, ya ini penghantar ya, bisa jadi kawat atau kabel ya toh. Kita aliri arus dari sini positif ke sini negatif, maka di sekitar kawat ini akan timbul flux magnetik. Ya. Jadi ada aliran arus di sana, maka di sekitar kawat penghantar ini akan timbul flux magnetik. Ini konsep yang kedua. Ya, paham ya, gampang ini. Selanjutnya jika keduanya saya gabung, magnet dan elektromagnet, kalau saya gabung ya perhatikan, ini ada kutub positif negatif magnet permanen, kemudian di sini ada kawat penghantar yang dialiri arus. Nah, ternyata akan timbul gaya dorong naik ke atas atau force. Narik ke atas sebagaimana hukum Fleming itu ya. Nah, jika kawat tadi kita bikin bentuk U ya, seperti yang di bawah ini, ya, bentuk U, yang ini masuk, ini keluar, maka kawat itu akan terdorong ke atas untuk yang ke arah dalam ya toh. Kemudian kawat yang masuk, sisi masuk akan terdorong ke bawah. Itu kalau kita kasih dia bentuk U. Nah, jadinya seperti yang di kanan ini. Akan timbul putaran, itu akan timbul gaya memutar. Nanti jadinya diaplikasikan seperti ini. Nah, kita lihat yang kanan ini akan terdorong ke atas. Awalnya posisinya di tengah, ini naik dia, naik di atas. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, kalau sudah di atas, nanti yang awalnya yang kiri positif, dia akan dirubah ke negatif. Jadi dari yang di atas, gitu, dari sini naik ke atas, kemudian dari atas nanti akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi akan timbul perputaran. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja ACG starter. Nah, ini kalian fokus lagi ya. Agak fokus lagi. Itu tadi dasarnya tadi. Nah, sekarang yang cara kerja dari ACG starter sendiri. Perhatikan. Ketika kita kunci kontak off, ya, ketika kunci kontak off, maka ada arus yang mengalir dari ICM naik ke relay utama. Nah, di relay utama karena bagian kanan ini terhubung dengan massa, maka relay utama aktif, ya. Relay utama aktif.
Nah, kalau relay utama aktif, maka arus dari baterai ini mengalir dari relay utama masuk ke sini, kemudian dari sini, ya toh. Nah, dari sini nanti akan disebar, ya mau ke beban klakson, meter, kemudian lampu rem dan lain sebagainya. Ini dari sini. Nah, jadi di sini di positif ya. Dari sini juga standby positif nih. Tapi ini belum. Ya, relaynya yang satu belum. Jadi relay utama sudah aktif. Nah, kemudian juga ICM akan mengalirkan arus ke CKP sebagai signal. Kalau tidak salah ini 5 sampai 8 volt ini. Nanti kalian tes sendiri ya di rumah diukur. 5 sampai 8 volt. ICM memberikan tegangan ke CKP. Nah, begitu kita switch rem kita tekan, kemudian starternya tombol starter kita tekan, maka di sini akan mengalir negatif massa. Nah, tadi yang di sini kan standby positif itu. Nah, ketika dikasih massa di sana, maka starter relay akan bekerja. Jadi awalnya tadi ke atas, sekarang ini ke bawah. Nah, kalau ke bawah, maka arus dari baterai ini naik ke atas, ke kiri lewat relay utama, masuk relay starter, turun ke ICM. Nah, dari ICM nanti baru dia akan turunkan lagi ke alternator sesuai dengan urutannya. Nah, kalau sudah masuk ke alternator, maka dari alternator akan timbul putaran. Nah, alternator berputar. Nah, ketika sudah berputar, ya toh, dia mendeteksi nih ECM, oh ini motornya sudah jalan nih. Akhirnya apa? Dia memutuskan massa yang tadi dia kirimkan ke relay starter. Jadi ini massanya hilang. Kalau ini massanya hilang, nanti starter relay akan kembali ke posisi awalnya, ke atas lagi. Nah, kayak yang di sini. Jadi nanti dia ke atas, kemudian yang di bawah ini sudah menghasilkan arus karena dia sudah terputar. Nah, sudah menghasilkan arus AC, ya toh, masuk ke ICM. Nah, dari ICM akan dirubah menjadi arus DC, dikeluarkanlah ke atas, sejadilah sistem pengisian. Nah, ini adalah cara kerja dari AC starter. Paham ya? Kita lanjut ke troubleshooting. Yang pertama, ketika tidak bekerja AC starter, kalian harus pastikan keempat kondisi ini. Yang pertama, baterainya harus bagus dulu. Kan tidak mungkin baterainya kalau soal kan jelas tidak bisa kerja. Jadi empat ini pastikan dulu, baterai oke, sekring tidak terputus, tidak ada kedipan di mil, kemudian tidak ada konektor kontak yang longgar. Jadi itu dulu pastikan. Nah, selanjutnya kita periksa rangkaian dari switch relay. Ya, biasanya kalau kita starter apakah ada bunyi klik di situ. Bunyi klik pun belum tentu dia tersambung. Jadi kita lepas di 33B konektor di ECM itu, kemudian dari kabel yellow green sama red black itu kita cek. Ya, tekan rem switch, kita tekan starter, kemudian kita cek apakah ada kontinuitas. Jika tidak, maka kita periksa switch starter, kita periksa, kemudian remnya tadi kita periksa atau relay di starter kita periksa dan rangkaiannya kita periksa. Yang kedua, pemeriksaan rangkaian coil relay starter. Nah, di sini ada yang kita periksa sama ya. Ini kunci kontak on ini ya, kunci kontak on. Kemudian kita periksa apakah rangkaian dari coil relay starternya kerja. Hubungkan yellow dan red black. Yellow di sini, red black di sini. Apakah ada kontinuitas? Kalau tidak ada, maka yang kita periksa adalah kunci kontak, relay, dan rangkaian coil dari relay starternya. Selanjutnya pemeriksaan rangkaian switch standar samping. Nah, sama seperti tadi caranya ya. Kita periksa ohm ya. Apakah ada kontinuitas antara green, white, dan green. Nah, kalau tidak ada, nah kita naikkan ya, standarnya jangan sampai lupa ya. Kita naikkan, kemudian kalau tidak ada berarti ada hubungan arus terbuka ya pada kabel green, white, dan green-nya tadi. Tapi kalau rangkaian normal, coba kita ganti switch standar sampingnya itu dengan yang baru, kemudian kita periksa ulang. Ya. Nah, kalau ini juga sudah oke, baru yang terakhir kita periksa tahanan dari stator. Kita lihat buku manual ya, kalau Bitpop itu ukurannya 0,8 sampai 0,25. Kalau Vario Techno 0,05 sampai 0,2 ohm. Ya, kita periksa sesuai dengan buku. Nah, kalau tidak berarti ya kita ganti ya toh. Ada hubungan yang terbuka atau alternatornya yang sudah rusak, kita ganti. Setelah kita ganti, kita periksa ulang. Tapi kalau normal juga, oh ini sudah normal, tapi kok starter belum kerja ini. Nah, kita periksa lagi relaynya, relay starter atau relay pengisian, atau yang jadi satu itu toh. Kemudian kalau relaynya normal juga, berarti kita coba ganti ICM yang baru kita periksa ulang lagi.
Itu troubleshooting-nya. Baik, sekian dulu. Terima kasih Pak Guru hanya bisa temani kalian dalam waktu 10 menit. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat belajar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.